وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat diberikan kesehatan beserta keamanan. Semua nikmat ini wajib kita syukuri. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan nikmat seperti yang kita rasakan sekarang. Dan mereka sedang bersabar atas musibah yang melanda mereka. Entah musibah karena kehilangan harta, karena sakitnya fisik, atau karena sedang dibombardir oleh orang-orang kafir, dalam kondisi mereka takut. Maka semua ini adalah merupakan ujian buat mereka. Sedangkan di sini kita merasakan sebaliknya, yaitu nikmat. Dan juga ini ujian dengan kenikmatan. Apakah kita akan bersyukur atau tidak? Nah, jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kita sekarang masuk surat Al-Mujadalah. Bisa juga dibaca Al-Mujadilah. Kalau dibaca Mujadalah berarti masdarnya. Mujadalah artinya melakukan diskusi, jidal. Ya, dari sini kata jidal diambil. Sedangkan mujadilah berarti perempuan yang sedang mengajukan gugatan atau diskusi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat ini surat Madaniyah. Surat ini surat apa? Madaniyah. Saya bisa bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Ada yang mau bacakan artinya? Silakan. Iya. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya dan mengajukan halannya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, terus Orang-orang yang menjihad istrinya di antara kamu menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal dia adalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menziarah istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib harusnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. terus Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak puasa, wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang. nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau menceritakan tentang seorang wanita yang datang berdiskusi dengan Nabi SAW tentang kondisi suaminya. Ini menunjukkan boleh menanyakan tentang pasangan kita, tapi kepada orang yang ahli ilmu, bukan menanyakan pendapat teman-teman di Facebook. Nah, tapi kepada ahli ilmu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengutarakan, segala puji bagi Allah yang meluaskan pendengarannya ke seluruh suara. Sesungguhnya dahulu telah datang seorang wanita yang mengadukan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun berbicara dengan beliau, sedangkan saat itu aku tengah berada di sudut rumah. Sama sekali tidak mendengar apa yang dibicarakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir." Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan seorang wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya. Dia mengadukan halnya atau keadaannya kepada Allah. Dan Allah Maha mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.
Demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Tauhid secara muallaq. Muallaq itu tidak disebutkan perawinya. Ya. Tidak disebutkan sanad. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Hatim dan Ibnu Jarir dari Al-A'mashi. Dan dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia bercerita, Maha suci Allah yang pendengarannya bisa meliputi segala sesuatu. Aku telah mendengarkan perkara yang diadukan oleh Khawlah binti Sa'labah. Berarti wanita tadi siapa namanya? Khawlah bintu Sa'labah. Namun sebagian ucapannya tidak dapat aku tangkap. Pada saat itu dia mengadukan suaminya kepada Nabi SAW. Dia berkata, "Ya Rasulullah, dia telah memakan hartaku dan menghabiskan masa mudaku, serta perutku ini telah banyak melahirkan anaknya. Hingga ketika aku sudah tua dan tidak dapat melahirkan anak lagi, malah dia mendihar aku." Tahu mendihar? Tahu nggak? Yaitu mengatakan, kau seperti ibuku, sudah tidak asyik lagi. Kalau mengatakan demikian, kau sudah seperti ibuku, berarti dia sudah tidak nafsu sama istrinya. Karena siapa yang nafsu sama ibunya sendiri? Atau kau seperti saudari kandungku. Ini namanya apa? Dihar. Dan ini tidak boleh. Aku mengadukan masalah ini kepada engkau. Tiada henti dia mengatakan hal itu. Maka Allah melalui Jibril menurunkan ayat tersebut. Qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Aisyah mengutarakan suami Khawlah itu adalah Aus bin ya. Biasa ibu-ibu mau nguping juga kan. Aisyah ini kepengen dengar juga apa sih yang diadukan oleh wanita itu. Maka Aisyah dengan karunia dari Allah dia dengar dan dia bisa sampaikan kepada kita sampai. Ya kan? Dan wanita ini mengadukan tentang siapa? Suaminya. Padahal suaminya orang muslim atau tidak? Muslim. Sahabat Nabi lagi. Sahabat Nabi. Ada problem dalam rumah tangganya? Ada. Ada masalah, dan masalah bukan masalah besar. Ini masalah, bukan masalah kecil, ini masalah besar. Ini bukan masalah sepele, tapi masalah apa? Besar. Itu menunjukkan agama Islam ini peduli dengan urusan rumah tangga. Karena dari rumah tangga itulah akan lahir generasi-generasi kaum. Baik, lanjutan dari kasus ini namanya dihar. Jadi dihar itu jemaah sekalian yaitu menyerupakan istri atau sebagian tubuhnya dengan orang yang diharamkan untuk dinikahi oleh suaminya. Sekarang siapa saja yang diharamkan nikah dengan suaminya? Dengan kita, siapa aja yang diharamkan nikah dengan kita? Ibu, saudari kandung kita, anak kita, anak perempuan, kemudian bibi kita dari ayah maupun ibu,
itu haram dinikahi. Ya. Maka kalau kita samakan istri kita dengan orang-orang yang kita haram nikah dengannya ini, maka itu namanya apa? Zihar. Tidak boleh, jangan main-main kita. Tentu lagi ini, yaitu Aus bin Al-Thamit, dia mengucapkan itu karena muncul sifat manusiawinya. Apa sifat manusiawinya? Jenuh dan bosan. Itu manusiawi. Tetapi ketika itu muncul, jangan sampai melakukan sesuatu yang haram. Jangankan kepada istri, orang itu tidak jenuh. Kepada Allah pun manusia jenuh. Ya enggak? Beribadah, dia rajin beribadah, futur. Jenuh enggak itu? Jenuh. Beribadah kepada Allah pun orang jenuh. Tapi jangan sampai kejenuhan itu meninggalkan kewajiban dan melakukan yang haram. Sekedar meninggalkan yang sunnah, sekedar melakukan hal yang lalai, yang mubah, itu tidak tercela. Sama tadi, orang jenuh sama istrinya, dia pergi jalan-jalan sama teman-temannya misalnya, hal-hal yang mubah. Atau dia jenuh dengar ceramah, omelan istrinya setiap hari itu yang didengarnya. Dia pergi jalan-jalan. Itu mubah. Tapi kalau dia sampai katakan, kamu seperti ibuku, itu haram. Paham gak? Jadi kejenuhan itu sifat manusiawi atau tidak? Tetapi kejenuhan itu sebagaimana makan, kalau berlebihan, maka itu akan memudaratkan. Makan, kalau antum makan satu nampan sendiri, mudarat gak? Mudarat. Ya. Maka zihar itu definisi yang benar tentangnya yaitu menyamakan istri atau sebagian anggota tubuh istri yang halal untuk kita halalkan gitu, disamakan dengan ibu atau mahram yang kita miliki. Saya ulangi, siapa saja mahram kita? Bu, nenek, ya kan? Anak, cucu perempuan. Kemudian bibi dari bapak maupun ibu. Bibi dari bapak maupun ibu. Kemudian keponakan perempuan. Menantu, termasuk menantu perempuan. Kemudian siapa lagi mahram kita? Saudara sepersusuan, saudari sepersusuan. Itu termasuk mahram. Jangan kita samakan istri kita dengan mereka. Istri kita. Istri kita itu bukan mahram, tapi halal karena pernikahan. Apa arti mahram? Orang yang haram dinikahi. Sedangkan istri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, halal apa haram? Itu baru namakan halal bin halal. Ya. Maka ketika disamakan dengan mahram, maka terjadi zihar. Pada zaman jahiliyah, ketika seorang suami marah kepada istrinya, zaman itu, karena disebabkan oleh suatu permasalahan dalam rumah tangga, mereka selalu mengatakan, kamu ini bagaikan punggung ibuku. Bahkan ada bahasa yang lebih kasar, bokong seperti bokong ibuku, ngomong gitu, supaya dia haramkan istrinya. Itu bahasa yang mereka gunakan waktu itu. Maka setelah itu pun orang jahiliyah menceraikan istrinya. Ketika Islam datang dan agama ini menyelamatkan kaum wanita dari kezaliman seperti tadi dan menyelamatkan mereka dari kesulitan. Karena wanita itu sulit kalau begitu. Sebab seorang istri itu bukanlah ibu, bukan pula anak kita. Sehingga datanglah Islam yang mengharamkan
zihar tadi diharamkan supaya orang tidak gampang-gampang merendahkan derajat istrinya. Tidak boleh. Kalau antum bosan, ya jalan-jalan aja. Jenuh, sudah biasa manusia jenuh. Dan tidak usah baperan juga kalau ada orang jenuh sama kita. Oh, sudah biasa. Antum datang ngaji aja jenuh. Kadang jenuh. Muka siapa? Ustaz Maskur lagi. Ya kan? Coba terus setiap hari ngisi dari Senin sampai Sabtu misalnya. Siapa ustaznya? Ustaz Maskur. Siapa ustaznya? Ustaz Maskur. Sampai kalau anak pakai masker pun orang tandain, oh Ustaz Maskur. Kenapa ada tai lalatnya? Ada bekas lukanya. Orang jenuh. Itu sudah biasa hidup seperti itu. Tapi jangan sampai melampaui batas. Orang jahiliyah mereka samakan istri dengan ibu mereka lalu dicampakkan dengan cara diceraikan. Hukum zihar hukumnya haram. Allah telah mencela orang-orang yang melakukan hal itu. Sebagaimana Allah berfirman, "Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahati." Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, dia menganggap istrinya bagaikan ibunya. Padahal tiadalah istri mereka itu seperti ibu-ibu mereka. Karena itu tidak lain hanyalah wanita yang telah melahirkan mereka. Ya. Coba Anda bayangkan, dulu orang jahiliyah itu. Jahiliyah itu. Istrinya dinikahi. Dalam keadaan cakep, cantik. Kemudian melayani dia. Kemudian melahirkan anak dia. Begitu lesung sedikit pipinya, tahu lesung pipi? Ya. Keriput. Maka sudah disamakan dengan apa? Ibunya dan dia ditelantarkan. Coba kalau Islam tidak datang, kasihan ibu-ibu yang ada di balik tabir itu. Kasihan, udah banyak yang umurnya lesung pipi semua. Maka Anda harus bersyukur dengan agama yang mulia ini. Bersyukur kepada Allah dengan agama yang mulia ini. Kemudian Allah pun mengatakan sesungguhnya ibu mereka tidak lain kecuali ibu yang melahirkan mereka. Imam Ahmad meriwayatkan dari Yusuf bin Abdullah bin Salam dari Khawla binti Sa'labah, tadi diceritakan oleh Aisyah tadi. Dia bercerita, demi Allah, mengenai diriku dan suamiku yaitu Aus bin Samit, Allah telah menurunkan ayat yang terdapat dalam permulaan surat Al-Mujadilah. Lebih lanjut dia bercerita. Ini Khawlah binti siapa tadi? Khawlah binti Sa'labah. Khawlah binti Sa'labah bercerita lagi. Aku itu bersama suamiku, sedangkan dia adalah seorang laki-laki yang sudah tua renta. Akhlaknya sangat buruk sekali. Lalu dia mengatakan, pada suatu hari ia masuk menemuiku, namun aku menolak keinginannya. Maka dia marah seraya berseru, kamu bagiku seperti punggung ibuku. Selanjutnya dia mengatakan, kemudian dia keluar dan duduk-duduk di warung kaumnya sejenak. Lalu masuk lagi menemuiku. Ternyata dia ingin bercampur denganku. Tadi marah, sekarang kembali lagi mau tidur sama istri. Karena kejenuhan dia tadi sudah diobati, dia duduk di mana? Di warung. Tapi kesalahan dia waktu dia pergi mengobati jenuhnya, dia mengucapkan kalimat yang mengharamkan dia bercampur dengan istrinya.
Itu kesal. Coba dia keluar tadi. Aduh pelit sekali kamu ini, saya keluar aja deh. Ya, dia duduk-duduk minum kopi bahkan biskuit. Ya. Balik lagi, boleh nggak dia bercampur? Boleh. Tapi dia tadi menyisakan kalimat yang mengharamkan dia untuk bercampur dengan istri. Aku katakan tidak mau. Demi yang diri Khawlah berada di tangannya, engkau tidak boleh lagi denganku, kata Khawlah binti Sa'labah. Engkau telah mengatakan apa yang telah engkau katakan tadi. Sehingga Allah dan Rasulnya SAW memberi putusan mengenai urusan kita dengan hukumnya. Tiba-tiba dia pun mendekapku, namun aku tetap bertahan. Jadi dia memeluk istrinya. Istrinya tetap bertahan dengan bentengnya. Ini kalau istri itu berilmu. Istri itu apa? Berilmu. Kemudian tiba-tiba dia pun mendekapku, namun aku bertahan. Aku pun melumpuhkannya dengan suatu cara yang bisa kugunakan untuk mengalahkan laki-laki yang sudah tua renta. Hati-hati bapak-bapak. Hati-hati bapak-bapak yang ingin poligami dengan wanita muda. Sedikit salah diseleding itu. Ya, dan kejadian seperti ini sudah terjadi di zaman Nabi. Apa zaman sekarang ada? Ada. Orang KDRT dalam rumah tangga memukul suami itu ada zaman sekarang. Kalau salah beberapa bulan yang lalu ada ustadz, dia kasih tangannya, ini ada memar ustadz, memar. Dia lihat semua tubuhnya, bagian belakang memar. Kenapa itu saya bilang? Dipukul sama istri ustadz. Apa ada hukum lapor istri ke polisi? Satu lagi, ada seorang ustadz dia nikah dengan mantan juara boxer juara 2 provinsi. Jadi istri itu juara 2 provinsi, boxer tinggi, lebih tinggi dari dia. Ya. Dia nikah lagi poligami dengan lebih muda. Tahu sama istri keduanya, ditinju 3 hari 3 malam tak bisa tidur. Ditinju bagian sininya. Waktu itu saya sentuh tubuhnya, kenapa itu sakit? Ditinju ustaz, kata dia gitu. 3 hari 3 malam tak bisa tidur. Jadi kalau bernafas, hati-hati. Maka cari istri yang lemah lembut, bukan boxer gitu. Nah ini si Aus ini bin As-Samit punya istri masih muda, lebih muda dari dia. Begitu dia ingin mendekat istrinya, ya dilumpuhkan, artinya dibanting begitu. Ya. Kemudian lantas aku menjauhkan diri darinya. Kemudian aku keluar untuk bertemu dengan sebagian tetanggaku. Aku meminjam darinya beberapa potong kain. Ini menunjukkan wanita ini tidak keluar rumah karena tidak punya jilbab. Dia keluar rumah, tidak punya jilbab. Lalu dia minta pinjam kepada tetangga. Ya. Dan ini sebagai contoh. Tidak ada alasan keluar rumah tanpa jilbab. Tidak ada jilbab ustaz di rumah, maka saya harus keluar tanpa jilbab. Kalau begitu Anda di rumah. Ya. Kalau tidak ada juga, Anda telepon tetangga, pinjam jilbab dong. Tidak ada, mak. Sudah hordengnya sekalian. Boleh pinjam hordeng. Karena di sini beberapa potong kain. Setelah itu aku keluar rumah hingga aku mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya aku duduk di hadapan beliau dan kuceritakan kepada beliau perlakuan yang aku terima dari suamiku tersebut. Mulailah aku mengadukan kepada beliau tentang akhlaknya yang buruk. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Ya Khawlah ibnu ammiki syekhun kabir fattaqillah fi. Jadi tetap dinasihati Khawlah. Wahai Khawlah, putra pamanmu. Wahai Khawlah, putra pamanmu itu maksudnya sepupumu. Ini berarti dia nikah sama sepupunya.
Sepupumu itu yaitu laki-laki yang sudah tua renta. Bertakwalah kau kepada Allah. Ya, karena dia cerita, aku banting suamiku. Dia sudah tua renta kan? Dinasihati. Jangan diperlakukan seperti itu. Ya, ingat ibu-ibu ya, kasihan bapak-bapak. Mana vitamin tulangnya kurang lagi. Haula lalu berkata, demi Allah aku berdiam diri semalaman hingga turunlah ayat tentang diriku. Pada saat itu pula Nabi SAW pingsan, tidak sadarkan diri. Setelah sadar beliau sangat bergembira sekali. Lalu berkata, ya Khawla qad anzalallahu fiki wa fi sahibiki Qur'anan. Kejadian Khawla dengan siapa tadi? Aus ibnu Samit mengundang perhatian Allah. Kalau dilihat dari alur ceritanya, awalnya yang salah siapa? Istri apa Aus? Istrinya, yang dia nolak dulu suaminya. Kan suaminya mau apa tadi? Mau tidur-tidur sama istrinya, tapi ditolak. Kesalahan Aus adalah mengekspresikan marahnya. Bagaimana dia marahnya? Kau seperti punggung ibuku. Ini yang salah. Maka ini yang dijelaskan oleh Allah. Mengenai wanita yang salah ini sudah dijelaskan Nabi. Ya Khawlah ibnu ammiki syekhun kabir fattaqillah fi. Ini nasihat. Udah nasihatil Nabi. Itu suamimu, wanita laki-laki tua renta, bertakwalah kepada Allah terhadap suamimu. Mengenai urusan dihar, Nabi tidak bisa jelaskan. Karena Nabi tadi hanya melihat sisi kesalahan si wanita tadi. Dua kan kesalahannya. Pertama menolak hingga terjadi dihar. Kedua diselending suaminya. Ya, dilumpuhkan kan ceritanya sehingga dia tidak bisa bergerak. Ini sudah dinasihati. Nah, untuk kasus diharnya Allah tentukan hukum agar kasus ini diperhatikan oleh orang lain selain daripada siapa tadi? Aus bin As-Samit radhiyallahu anhuma. Ya. Dan ini juga untuk menjaga kehormatan para wanita. Wanita itu walaupun kita marah kepada mereka, tahan lidah dari hal-hal yang nantinya mengharamkan kita untuk mendekat kepada wanita. Ya kan? Contoh, kamu ditalak misalnya, kamu dizihar, kamu diila, kamu dilaknat misalnya begitu. Ini bahaya ini. Bahaya. Ya, kalau yang mentalak kita itu adalah wanita, harus diperdulikan. Itu memang dia lagi pendek pikirannya. Ya. Pokoknya bapak saya ceraikan, kata istrinya. Ceraikan itu tembok gitu kan. Karena tidak berlaku ucapannya. Yang berlaku ucapan siapa? Kita. Ingat ya, yang berlaku ucapan siapa? Kita. Maka hentikan ucapan itu kalau kita masih ingin bersama dengan istri kita. Ya kalau marah-marah aja. Kalau antum di depan istri tidak bisa marah, antum pergi jauh-jauh, tendang aja kayu sekali gitu. Kaki antum sakit nanti. Tapi ini menunjukkan bahwa Allah punya perhatian. Saking besar perhatian Allah tentang masalah ini, Nabi menerima wahyu tersebut. Pingsan dia. Pingsan. Ternyata ini urusan apa? Besar. Ya. Kemudian Nabi membacakan ayat ini. Qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Sampai akhir ayat. Haula melanjutkan ceritanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadaku, perintahkanlah dia agar memerdekakan seorang budak. Tetapi kukatakan, ya Rasulullah,
dia tidak mempunyai apa-apa untuk memerdekakan budak. Kan budak itu dibeli dulu dengan harga mahal, baru dimerdekakan. Sedangkan jilbab istrinya saja harus pinjam ke tetangga. Gimana untuk beli budak? Berarti tidak mampu. Maka Rasulullah SAW menegaskan, kalau begitu perintahkan dia supaya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Lalu kukatakan lagi, demi Allah, dia orang yang sangat tua. Ya. Dia tidak akan mampu berpuasa sebanyak selama itu. Lebih lanjut Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu perintahkan kepadanya agar memberi makan 60 orang miskin dengan 1 wasak. 1 wasak kurma. Saya lupa 1 wasak itu berapa. Coba dilihat di situ. Kemudian aku katakan, ya Rasulullah, dia tidak memiliki apapun untuk itu. Beliau pun kemudian mengatakan, kalau begitu kami akan menolongnya dengan 1 keranjang kurma. Hingga aku katakan, ya Rasulullah, aku juga akan membantunya 1 keranjang kurma lagi. Nah, ini menunjukkan istrinya baik kan nih? Baik. Kalau sudah suaminya kasar, tua, ya kan? Dia masih mau bantu suaminya supaya bisa tidur dengan dia lagi. Kalian istrinya, kalau gitu aku akan bantu juga dengan sekeranjang kurma, kata istrinya. Kan? Hingga aku katakan, ya Rasulullah pun bersabda, sungguh engkau telah berbuat benar dan berbuat baik. Pergilah dan bersedekahlah untuknya. Kemudian nasihatilah putra pamanmu itu, yaitu suamimu, dengan cara yang baik. Ini menunjukkan boleh nggak istri nasihati suami? Boleh. Ya. Maka aku segera melakukan hal tersebut. Ya. Dari kisah ini menunjukkan bahwa sebesar apapun masalah kita dengan istri atau ibu dengan suami, maka ucapkan ucapan yang tidak menghalangi kita untuk saling menghalalkan setelah itu. Ya enggak? Mungkin ada yang mengatakan, enak Ustaz mah enggak ada masalah di rumah tangganya. Pret. Ya. Kami juga manusia. Kalau Rasulullah aja punya masalah, bagaimana dengan Ustaz? Ya. Tetap ada masalah. Dan dari situ kita diajarkan untuk belajar dewasa. Lanjutnya, hadis dengan lafaz di atas diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dalam sunannya, tepatnya pada kitab At-Talaq. Perlu diketahui bahwa riwayat ini berasal dari 2 jalan atau jalur periwayatan dari Muhammad bin Ishaq bin Yasar dengan sebutan nama yaitu Khawla binti Sa'labah. Ada juga yang menyebutkan wanita itu dengan panggilan Khawla binti Malik bin Sa'labah. Ada juga yang menyebutkan sebutan kecilnya sehingga dipanggil Huwailiyah. Khawlah itu panggilan dewasanya, Huwailiyah panggilan manjanya. Ya, Huwailah. Nah, Huwailah itu panggilan apa? Manjanya. Namun di antara pendapat-pendapat tersebut tidak terdapat pertentangan satu dengan lainnya, sebab semuanya berdekatan. Artinya ayat ini turun menjelaskan mengenai kasus Khawlah binti Malik bin Sa'labah atau binti Sa'labah dengan suaminya siapa namanya? Aus bin As-Samit. Aus bin Samit masih muda apa udah tua? Tua. Istrinya masih gres. Ya. Itu menunjukkan dulu para wanita ini mereka menikah dengan orang yang berumur itu bukan aib. Aibnya apabila ada akhlak yang buruk. Itu yang jadi aib. Dan inilah yang benar mengenai sebab turunnya ayat ini. Adapun hadis Salama bin Syakr tidak menyebutkan bahwa itu merupakan sebab turunnya ayat di atas. Tetapi surat tersebut mengandung perintah memerdekakan budak, berpuasa dan memberi makan.
Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Salama bin Syakar Al-Ansari, di mana dia bercerita, aku adalah seorang laki-laki yang mempunyai hasrat yang besar kepada wanita, tidak seperti orang lain. Pada waktu bulan Ramadan tiba, aku mendihar istriku dengan niat sampai bulan suci ini usai. Hal itu aku lakukan karena aku khawatir jika malamnya aku berhubungan badan sekali saja, maka akan terus melanjutkan sampai siang. Padahal aku ini orang yang tidak mampu menahan hasrat. Pada suatu malam istriku mendekati aku. Tiba-tiba tersingkaplah kain yang menutupi sebagian tubuhnya di hadapanku. Maka spontan aku langsung mendekat dan menggaulinya. Dan pada pagi harinya aku pergi menemui kaumku. Lalu aku memberitahukan kepada mereka tentang diriku. Aku mengajak mereka, ayolah pergi bersamaku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beritahukan masalahku ini kepada beliau. Namun mereka menjawab, demi Allah kami tidak mau. Kami khawatir jangan-jangan ada wahyu yang turun mengenai kita. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang sesuatu mengenai diri kita, sehingga kita akan tercela selamanya. Tetapi pergilah sendiri dan lakukan apa yang menurutmu baik. Maka aku pun langsung menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku ceritakan hal itu kepada beliau. Maka beliau bertanya, apakah benar engkau melakukan hal tersebut? Ya. Apakah benar engkau melakukannya? Ya. Sampai 3 kali Nabi mengatakan, apakah benar kau melakukannya? Aku jawab pun iya. Beginilah aku. Maka berikanlah keputusan untukku dengan hukum Allah. Aku akan tabah menghadapinya. Lanjut. Kata Nabi, merdekakan seorang budak. Mendengar hal tersebut, aku pukulkan tanganku pada tengkukku. Seraya berucap, tidak mungkin. Ya, seperti ini. Ya, tidak mungkin. Orang kalau lagi salah tingkah begini kan, atau begini. Atau begini, ya. Kemudian demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku hanya memiliki leherku ini. Lalu beliau bersabda, kalau begitu berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Saya meneruskan ceritanya. Aku pun berkata, ya Rasulullah, bukankah apa yang telah menimpaku ini tidak lain karena aku sedang berpuasa? Perhatikan ya. Perhatikan. Dia sedang berpuasa. Puasa saja tidak mampu menahan diri. Lalu disuruh puasa 2 bulan, tapi tidak mampu lagi, maksudnya begitu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Aku pun berkata, ya Rasulullah, bukankah apa yang telah menimpaku ini tidak lain karena aku sedang berpuasa? Maka bersedekahlah, kata Nabi. Ya. Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, semalam suntuk ini kami bersedih hati sebab kami tidak punya makanan. Lanjut Syakar. Kemudian Nabi SAW pun menasihatinya, pergilah kepada siapa saja yang akan bersedekah dari kalangan Bani Zuraid, dan katakan kepada mereka agar memberikannya kepadamu. Lalu dari sedekah itu berilah makan olehmu 1 wasak kurma kepada 60 orang miskin, sedang lebihnya gunakan untuk dirimu dan keluargamu. Ini menunjukkan boleh mengumpulkan dana. Berdonasi itu boleh, selama diperintahkan oleh ulil amri atau orang yang memiliki kekuasaan di dalam negara ini. Bagaimana kalau tidak mendapatkan izin mereka? Kumpulkan dengan kebutuhan, atau sampai menjadikan sebagai pekerjaan rutin ngumpulin dana. Sesekali tidak masalah. Selanjutnya, Syakar menuturkan,
Syakhar menuturkan, akhirnya aku kembali kepada kaumku dan kukatakan pada mereka bahwa aku melihat kesempitan dan pandangan yang picik pada diri kalian. Sesungguhnya aku sudah mendapatkan keleluasan dan berkah pada diri Rasulullah SAW. Sungguh beliau menyuruhku mengambil sedekah dari kalian. Maka itu berikanlah sedekah kalian untukku. Mereka pun kemudian segera memberikan sedekah kepadaku. Syakhar mengakhiri ceritanya. Ya, Syakhar mengakhiri ceritanya. Nah, dalam cerita ini bahwa ada orang yang memiliki kemampuan hubungan biologis lebih dari sekali dalam sehari. Dan dia bisa tertahan dari hubungan itu kalau dijauhkan dari pasangannya. Dijauhkan dari apa? Pasangannya. Karena kalau dikasih sekali dia akan ketagihan. Dan dia waktu itu berada di bulan Ramadan. Puasa yang sebulan saja tidak mampu dia tahan, apalagi 2 bulan berturut. Dan waktu itu pun dia menzina istrinya. Ingat ya, istrinya. Bahwa sebulan Ramadan itu dia tidak berhubungan dengan istrinya. Karena kalau sudah berhubungan, dia akan ketagihan di siang harinya. Itu masalah daripada sahabat yang mulia ini, yaitu Salamah bin Syakhar. Ya, dia seorang yang memiliki kemampuan hubungan dengan istrinya dan suka ketagihan. Maka karena malam harinya berhubungan dengan istrinya, siang pun digas juga sama dia. Sehingga dia harus membayar tadi. Dan sini double. Dia telah melakukan zihar, kemudian melakukan hubungan di puasa siang hari puasa Ramadan. Iya. Demikianlah hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Khasib meriwayatkan dari Mujahid, dari Ibnu Abbas. Laki-laki pertama yang melihat istrinya adalah Aus bin Samit, saudara Ubadah bin Samit. Dan istrinya bernama Khawla binti Tha'labah. Setelah Aus bin Samit dengan istrinya, setelah Aus bin Samit mendihar istrinya, maka istrinya pun khawatir dihar tersebut menjadi talak. Sehingga dia pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sesungguhnya Aus dalam diharku, jika sampai berpisah maka binasalah kami. Nah, ini menunjukkan Khawla ini wanita soleha atau tidak? Soleha. Padahal suaminya kasar kayaknya. Maka dia tidak ajukan itu ke orang-orang, tapi minta solusi dari Rasulullah. Jadi waktu itu dia meminta solusi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar hubungan mereka tidak terpisah walaupun suaminya sudah tua. Maka diberikan solusi seperti itu. Karena orang jahiliyah kalau sudah mendihar istrinya dicampakkan. Nah, Khawlah khawatir digitukan juga. Ternyata Islam memberikan solusi. Kalau masih mau bertahan, bebaskan budak. Tidak punya juga, puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak sanggup, beri makan orang miskin. Tidak sanggup juga, sedekahkan dengan semampu kalian, dengan harta yang kalian miliki. Kemudian alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim. Ini merupakan asal kata zihar yang berasal dari kata azhara. Ya. Afan, adh-dhahru. Afan. Berasal dari kata adh-dhahru, punggung. Ya. Yang demikian
Karena jika salah seorang dari orang-orang jahiliyah menzihar istrinya, dia berkata, kamu bagiku seperti ibuku. Selanjutnya menurut istilah syariat, zihar ini dinisbatkan kepada seluruh anggota badan sebagai kias kepada punggung. Hukum zihar pada masa jahiliyah berkedudukan sebagai talak. Dulu zaman jahiliyah zihar jadi apa? Talak. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan keringanan bagi kita umat Muhammad SAW dengan memberlakukan kafarah. Kafarah pada suaminya serta tidak dikategorikan sebagai talak sebagaimana yang menjadi sandaran mereka di masa jahiliyah. Demikianlah yang dikemukakan oleh sebagian ulama salaf. Jadi zihar itu bagi orang jahiliyah adalah talak. Tapi dalam agama Islam diringankan. Tapi ada konsekuensi. Kalau mau kembali sama istrimu, kau lakukan hal-hal tadi. Bebaskan budak. Atau puasa 2 bulan berturut-turut. Atau kasih makan orang miskin 60 orang. Kalau tidak sanggup juga, maka bersedekahlah semampu yang kalian miliki. Ya. Ibnu Jarir mengatakan Ibnu kamu bagiku seperti punggung ibuku, maka istri haramkan baginya. Adapun orang pertama kali menzihar istrinya adalah Aus bin Samit yang memperistri putri pamannya Khawlah binti Sa'labah. Dia telah menjatuhkan zihar kepadanya. Dia berucap, aku tidak melihat dirimu melainkan telah haram bagiku. Istrinya Khawlah pun mengatakan hal yang sama. Tetapi yang bayar kafarah laki atau perempuan? Laki atau perempuan? Laki. Ya. Maka sangat dikhawatirkan ya zihar terhadap ucapan-ucapan kita sehari-hari yang memanggil istri dengan apa? Umi. Ya kan? Memanggil istri dengan apa? Umi. Kalau bisa dipanggil Umi fulan. Ya kan, Umi siapa lagi itu kan? Jangan panggil Umi saja, nanti takutnya Umi ada yang ibuku. Panggilnya apa? Panggil Umi fulana atau Umi fulan. Ya, ditambahkan nama anaknya. Atau panggil nama dia sendiri dengan panggilan yang mengandung kasih sayang. Ya. Ini mengenai gambaran. Di antara gambaran zihar. Di antara gambaran zihar itu zihar dilakukan dengan jelas. Ya, dengan mengatakan seperti atau mirip dengan ibuku. Kemudian zihar dilakukan dengan tergantung seperti mengatakan jika memasuki bulan Ramadan kamu seperti punggung ibuku. Ini juga dia mengikat ziharnya dengan sesuatu. Jadi begini, kalau sudah masuk ke bulan Ramadan kau seperti ibuku, kata dia begitu. Maka dia tidak boleh berhubungan dengan istrinya kalau sudah masuk bulan Ramadan. Karena dia mengikatnya dengan waktu. Zihar dibatasi oleh waktu seperti bagiku kamu seperti punggung ibuku selama bulan Sya'ban. Apabila telah keluar dari bulan Sya'ban dan dia menyetubuhi istrinya, berarti tuntaslah ziharnya. Tetapi jika dia menyetubuhi istrinya pada bulan Sya'ban, maka dia berkewajiban untuk membayar kafarah. Ini juga zihar dalam ikatan waktu. Ya. Zihar nomor 2 tadi dilakukan dengan tergantung, bukan hanya dengan waktu gantungnya, tapi dengan keadaan. Jika kau kembali ke rumah ibu bapakmu, aku zihar kamu bisa begitu.
Maka kembalinya istri ke rumah ibu bapaknya otomatis jatuh apa? Zihar. Dia harus bayar kafarah. Ada yang dibatasi waktu awal dan waktu akhir. Selama Sya'ban kau seperti ibu, maka selama itu dia tidak boleh setubuh istri. Kalau sudah lewat Sya'ban boleh. Kalau dia mau melakukan di bulan Sya'ban atau dalam bulan yang dia lihat istrinya tadi, maka dia harus bayar kafarah. Nah, kemudian lihat di halaman 437. Ma hunna ummahatihim. Ini mereka itu bukanlah ibu-ibunya, karena istri-istri itu bukanlah ibu kita. Karena yang melahirkan kita siapa? Ibu kita, bukan istri kita. Ya. Perkataan itu dianggap perkataan yang mungkar. Oleh karenanya Allah katakan wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Dan sungguhnya mereka berarti ini dosa enggak? Dosa tidak? Dosa. Ya, yakni mengucapkan perkataan yang keji dan batil. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Dan sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun, yakni terhadap perbuatan-perbuatan yang datang dari diri kalian sendiri pada zaman jahiliyah. Jadi Allah memaafkan semua itu. Seperti itu pula halnya dengan perkataan yang tidak sengaja terucapkan oleh lidah, sedangkan yang mengatakannya sendiri tidak bermaksud demikian. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Nabi SAW. Beliau pernah mendengar seorang laki-laki mengatakan pada istrinya, wahai saudara perempuanku. Lantas Rasulullah SAW bertanya, guna memastikan apakah dia memang saudara perempuanmu? Demikianlah bentuk pengingatan dari beliau SAW. Nah, ini pertanyaan. Memanggil istri dengan saudara perempuan, boleh atau tidak? Saudara perempuanku boleh atau tidak? Enggak boleh. Karena tadi definisi zihar itu menganggap dia seperti mahram. Tapi dalam kondisi tertentu untuk melakukan tauriyah, ya, ucapannya benar tapi maksudnya lain. Seperti Nabi Ibrahim ketika ditanya oleh Firaun di Mesir, itu siapa Ibrahim? Yaitu Sarah. Sarah itu kan cantik. Istri Nabi Ibrahim itu cantik. Cantik sekali pokoknya. Sehingga Firaun itu suka sama Sarah. Kalau diberitahu oleh Ibrahim, ini istriku, langsung diambil sama Firaun. Karena Firaun ini suka istri orang. Kalau dikasih tahu itu saudari kandung, maka dia tidak akan ambil. Dia kurang suka sama apa? Yang selain istri orang. Maka hati-hati yang suka istri orang. Bisa jadi Firaun model kontemporer nanti. Ya. Ketika ditanya oleh Firaun itu siapa itu wahai Ibrahim? Dia katakan saudariku. Karena kalau disebut istriku diambil. Kalau disebut saudariku tidak segera diambil. Meskipun akhirnya ditahu juga bahwa itu istri Nabi Ibrahim. Yang dimaksud Nabi Ibrahim waktu itu adalah saudariku seakidah. Bukan saudari kandung. Tapi yang seakidahnya tidak terucap. Namanya tauriyah. Iya. Namanya apa? Tauriyah. Tapi jangan terus-terusan tauriyah. Nanti ketahuan bohongnya. Bapak kemana? Mau keluar kota dulu. Keluar kota. Ada apa Pak? Ada mau ngumpul-ngumpul. Padahal dia mau ke Depok. Ya ke Depok keluar kota enggak? Keluar kota Bogor gitu kan. Ya.
Dia sebenarnya kepengen mancing di Depok. Cuma dia bilang mau ngumpul-ngumpul. Kan dia ngumpul juga sama teman-temannya di Depok. Kalimat yang dia ucapkan mau keluar kota, ngumpul-ngumpul. Padahal maksud dia mau keluar kota Depok, mau ke kota Depok, di sana tempat mancing yang bagus. Ya, ngumpul sama orang-orang sana. Sedangkan istrinya tidak mau melihat alat pancing itu. Ya. Karena istrinya tidak suka suaminya mancing-mancing. Karena suka mancing emosi istri juga pemancing. Nah, itu nama taunya. Kalau sebut ini saudariku karena ada seperti kisah Nabi Ibrahim itu, insya Allah boleh. Tapi setiap hari kita panggil istri kita dengan itu, maka itu bisa jatuh di hati-hati dan ingin diingatkan oleh Nabi SAW. Maka dipastikan. Demikianlah bentuk pengingatan dari beliau. Namun beliau tidak mengharamkannya hanya karena ucapan tersebut. Sebab dia tidak bermaksud demikian. Seandainya dia mengatakan hal tersebut dengan sengaja, maka istrinya pun menjadi haram baginya. Sebab menurut pendapat yang sahih, tidak ada bedanya antara seorang ibu dengan mahram-mahram lainnya. Baik saudara kandung, saudara perempuan, bibi dari ayah atau bibi dari ibu, dan kerabat dekat lain yang tergolong Ini solusinya. Kalau kita mau kembali, tadi sudah disebutkan. Sebenarnya tadi di kisah itu udah jelas. Kalau mau kembali sama istri yang telah didihar, dilihat dulu bentuk diharnya bagaimana. Kan tadi ada berapa dihar tadi? Ada dihar yang langsung, yang hakiki, tidak ada terikat dengan waktu. Seorang mengatakan kau seperti ibuku, bisa begitu. Ya, maka dia kalau mau kembali sama istrinya, syaratnya lakukan 3 hal tadi. Salah satu dari 3 tadi. Salah satu dari 3. Bebasin budak, puasa 2 bulan berturut-turut, kasih makan orang miskin. Tidak mampu salah satu 3 ini, baru infak semampunya. Nah, ini kalau dihar yang tidak ada kaitannya dengan waktu atau kaitannya dengan tergantung pada keadaan atau tergantung pada suatu benda atau suatu tempat. Kalau diharnya berkaitan dengan satu tempat, maka selama wanita itu tidak berada di tempat tadi, maka dia tidak dianggap dihar. Sebegini, kalau kau pulang ke rumah orang tuamu, kau seperti ibumu, misalnya. Maka ini dihar ketika istrinya pulang ke rumah orang tua. Kalau kau berani safar sendirian, kau pudihar. Berarti kalau istrinya safar tanpa dibarengi suaminya, maka jatuh di zihar. Bagaimana dengan ini? Syaratnya sama untuk bisa kembali lagi antara 3 tadi. Kalau tidak sanggup, tapi harus disusun. Tidak sanggup bebaskan budak baru puasa. Kalau sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, nah boleh dia kasih makan orang miskin langsung. Dia usahakan dulu, ternyata tidak sanggup, maka kasih makan. Ya. Yang ketiga, dikaitkan dengan waktu. Selama bulan Ramadan, kau seperti ibu. Berarti kau lewat Ramadan, tanpa bayar kafarah boleh nggak? Boleh, karena udah lewat masa dihar. Atau ada orang mengatakan, selama i'tikaf, kau seperti ibuku, misalnya mungkin. Maka dari hari pertama, dari hari 29, hari 20 Ramadan, sampai terakhir Ramadan, maka dia tidak boleh bersetubuh dengan istrinya. Ini namanya dihar yang dibatasi waktu. Pilihan dia bayar kafarah agar dia bisa bersama istrinya, atau dia tunggu aja sampai selesai masa diharnya. Pertanyaan, kira-kira keuntungan kita apa kalau kita gitukan istri kita? Tanya dulu keuntungan. Ada keuntungan nggak digitukan istri? Nah, tanya dulu keuntungan. Ada keuntungan? Nggak ada keuntungan. Nggak ada, rugi kita. Rugi.
Anggaplah istri antum udah tua gitu kan, udah tua. Didihar kayak gitu, apa keuntungannya? Tanpa didihar pun dia sudah tidak begitu bisa melayani antum, ya kan? Nggak ada keuntungannya sebenarnya. Karena ini sebenarnya kebiasaan orang jahiliyah. Hanya saja Islam menegaskan hukum yang berkaitan apakah setelah dihar langsung talak atau tidak talak. Kalau tidak talak, apa konsekuensinya? Bayar kafar. Mengenai masalah kafarahnya sudah dijelaskan tadi. Bahwa kafarahnya sudah kita sebutkan. Dan budak yang dibebaskan itu lihat di halaman 440. Sebenarnya ini juga kita tidak begitu terdesak untuk mengetahuinya karena kita tidak punya budak. Ya kan? Ada budak di rumah tuh? Nggak ada budak. Budak itu tidak digaji. Malah kalau dia bekerja sama orang lain dapat upah, itu uangnya untuk tuannya. Itu budak. Yang ada di rumah kita, di rumah antum itu budak apa pembantu? Pembantu. Budak wanita boleh ditiduri oleh tuannya walaupun tidak menikah. Boleh, halal. Ya. Tapi pembantu nggak boleh, haram. Kalau begitu enak dong. Kalau pembantu sama dengan budak, cari aja pembantu-pembantu yang gelis gitu. Iya kan? Kemudian jadi pembantu di rumah disamakan dengan budak, ajib nanti. Nah, enggak, pembantu tidak sama dengan budak. Budak itu ya adalah manusia, orang-orang yang tidak mendapatkan hak seperti orang yang merdeka. Ya, akan tapi tetap diperlakukan dengan baik. Dulu budak-budak wanita hasil tangkapan dari Romawi dan Persia senang menjadi budaknya para sahabat. Kenapa? Karena diperlakukan dengan istimewa dibandingkan dengan perlakuan orang kafir di negeri mereka. Gitu. Ya, makanya tidak ada budaknya para sahabat meracuni mereka, walaupun para sahabat ini kalau membunuh keluarga mereka dalam medan tempur. Kan di antara budaknya itu suaminya dibunuh oleh para sahabat di medan tempur. Dan mereka ikut serta dalam peperangan itu, ditangkap jadi budak. Dan tidak ada cerita bahwa mereka meracuni para sahabat karena balas dendam. Kecuali yang betul-betul berkhianat setelah tertimpa kemunafikan seperti yang terjadi pada zaman Umar. Ya. Itu pun yang di zaman Umar itu bukan budak yang meracuninya, yang membunuhnya. Yang membunuhnya itu seorang tawanan yang dipenjara, diperlakukan dengan baik, malah dia bunuh Umar. Ya. Budaknya, syarat budaknya itu harus mukmin. Harus apa? Mukmin. Budak yang beriman. Kalau budaknya masih kafir, maka belum sah kafirah. Ini hanya pembahasan secukupnya kita sebutkan. Kemudian di akhir ayat mengenai kafarah sumpah tadi, kafarah dzihar tadi, Allah berfirman, "Dzalikum yu'tu'adzuna bihi." Demikianlah yang diajarkan kepada kalian. Maksudnya Allah melarang kalian melakukan demikian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksudnya Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kalian dan sangat memahami keadaan kalian. Kenapa sampai diberikan sanksi seberat itu oleh Allah? Karena Allah tahu manusia ini punya sifat jenuh. Jangan sampai umat Islam melakukan lagi hal yang sama. Bukan hanya merugikan fisik wanita itu, tapi juga menghancurkan mentalnya.
Kalau Allah tidak segera mengharamkan ini, maka banyak orang yang menjatuhkan mental istrinya dengan cara ini. Ingat, begitu Islam menjaga kemuliaan dan kehormatan para wanita. Kalau tidak sanggup, maka disuruh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dalam pembahasan sebelumnya telah dikemukakan beberapa hadis yang memerintahkan pelaksanaan kafarah itu secara berurutan. Berurutannya begini. Akan dulu yang pertama, tidak sanggup baru yang kedua, tidak sanggup baru yang ketiga. Bukan pilihan. Bukan pilihan, anak pilih yang ketiga aja deh gitu. Padahal dia mampu yang kedua. Anak pilih yang kedua aja deh. Padahal dia mampu yang pertama. Ini bukan pilihan. Tapi dicari dulu mana yang kita mampu. Ya, kalau mampu puasa. Dzalika litu'minu billah wa rasulihi. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kami, Allah telah menetapkan hal itu untuk masalah tersebut. Wa tilka hududullah, dan itulah hukum-hukum Allah, yakni berbagai hal yang telah diharamkan olehnya. Di antara yang diharamkan di sini adalah zihar. Adzabun alim, mereka mendapat pedih, yaitu orang-orang yang tidak beriman dan tidak menjalankan berbagai hukum syariat ini serta tidak meyakini bahwa mereka akan selamat dari berbagai musibah. Tidaklah demikian, sesungguhnya peristiwa yang akan terjadi tidak seperti mereka kira, tetapi mereka mendapatkan azab yang pedih dan jadi kejadian-kejadian tadi agar kita kepada Allah dan Rasulnya. Iman yang dimaksud di sini adalah iman dalam bentuk praktek. Dalam bentuk apa? Orang tidak bersetubuh dengan istrinya dihalang-halangi. Berat. Itu tidak boleh bersetubuh dengan istri karena lakukan. Berat. Sangat berat. Jika dia tahan diri, misal sebulan dia tahan istri, dia tahan diri karena dilarang tadi, maka itu menunjukkan dia beriman kepada Allah dan Rasul. Atau dia ingin bersetubuh dengan istrinya, dia bayar denda. Apa dendanya? Tadi yang disebutkan 1 dari 3 tadi. Ya. Ini dilakukan juga oleh kaum muslimin, maka itu menunjukkan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya kira itu yang bisa disampaikan dari pembahasan kita di siang hari ini. Dan pembahasan ini semoga menjadi salah satu pembahasan yang menambah wawasan kita. Ya, bukan kita menghindari keburukan. Di antara yang bisa kita ambil faedah dari pembahasan kita ini, bahwa melihat istri bayar hukum lihat hukum yang kemudian yang ayat dan Hawa binti Sa'ad Asqam dan cerita tentang keduanya mengenai jangan ucapan yang merugikan kita. Kalau memang butuh marah, nggak, ya kan? Kalau belum terlanjur marah, tahan lidah dari hal-hal menyesal kita nanti. Tapi sekira itu silakan ditanya. Terus yang kedua, Iya. misalnya ini apakah yang salah satu atau kedua dulu? Yang satu ambil salah satunya, tetapi usahakan dulu
yang pertama. Kalau tidak sanggup yang pertama, baru kedua. Sanggup kedua, baru ketiga. Ya. Ada poligami itu bukan dari Islam awalnya, bukan dari umat Muhammad saja. Poligami itu di zaman nabi-nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim poligami, Nabi Yakub poligami, ya, Nabi Sulaiman apalagi. Nabi Sulaiman kalau salah ada 100 istrinya. Ya. 100 istri Nabi Sulaiman. Ya. Lalu orang zaman sekarang mencela poligami. Itu kan kebiasaan para nabi. Kenapa? Karena untuk menjaga kehormatan laki-laki, yang mana laki-laki itu lebih dominan, cepat jenuh. Supaya dia tidak jenuh, maka dia diperintahkan atau dibolehkan melakukan hal itu. Zaman itu ada poligami. Di zaman sebelum datang Rasulullah dan umat ini. Namun umat Muhammad SAW dibatasi jadi 4. Dibatasi jadi berapa? 4. Bagi orang, bahkan tidak ada pertengkaran yang kita baca di sejarah para sahabat. Tidak ada sejarah yang menyebutkan ibu-ibu yang suaminya poligami lempar piring, lempar gelas. Nggak ada. Karena memang itu sudah menjadi sebuah tradisi zaman itu dan ditetapkan di Islam. Ya, dijadikan sebagai syariat. Namun batas 4. Kalaupun tidak sanggup untuk berbuat adil, tidak boleh dia berpoligami. Jadi ketika seorang tidak berpoligami, bukan karena takut sama istrinya. Antum kalau tidak poligami karena takut sama istri, masuk pada ayat dalam kita bahas sebelumnya. Lima tuharrimu ma ahallallahu laki tabtagi mardhata azwaj. Ingat itu, saya harus memisahkan. Kalau antum tidak poligami karena takut sama istri, berarti antum telah masuk dalam teguran Allah. Kenapa kau apa yang Allah halalkan karena mencari ridho istri? Kenapa kau haramkan apa yang Allah halalkan karena mencari ridho istri? Tapi tidak berpoligami, khawatir tidak adil. Karena itu yang Allah katakan, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kau tidak sanggup untuk berbuat adil, cukup 1. Cukup berapa? 1. 1 aja repot diurusnya. Jadi waktu itu mereka yang lihat istrinya mungkin istri 1. Yang istri apa? 1. Karena sahabat-sahabat itu tidak ada seperti sahabat senior Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali peninggalan Fatimah, kemudian sahabat-sahabat lainnya. Yang imam para fuqara dan masakin, ini imam miskin, Imam Ahmad. Istrinya 3. Istrinya berapa? 3. Pendapat, ya, kalau seorang laki-laki, padahal beliau istrinya 3, dia fuqara. Kalau seorang laki-laki, dia tidak sanggup adil dan sangat merasa aman dengan istrinya yang 1 itu, maka bertahan dengan 1 itu lebih afdal. Lebih apa? Afdal. Ini pendapat Imam Ahmad. Ya. Pendapat Imam Ahmad. Dan dia tidak melarang karena dia pelaku. Jadi masalah ini bukan masalah aib, bukan. Ini masalah syariat. Ntar dulu, sebentar. Ana baca dari istri-istri antum. Assalamualaikum Ustaz. Ada suami istri berantem sampai suami mengucapkan, sudah, hubungan kita sampai di sini, ya kan? Akan
membereskan, ya kan? Melalui si fulan. Apa? Ya, ini hukum. Apa yang harus dilakukan itu ya? Nggak tahu nih, apakah ucapan suami tersebut termasuk cerai? Kalau dia mengatakannya dengan niat talak, maka itu jatuh talak. Kalau dia mengatakan seperti ini, sudah hubungan kita sampai di sini. Hubungan kita sampai di sini, apakah dalam kebiasaan kita itu dianggap putus hubungan? Enggak, bukan zihar. Ini bukan zihar. Ini cerai. Zihar itu mengatakan sama seperti mahram. Ya, ini bukan zihar. Ini hukumnya talak. Kalau waktu itu dia katakan seperti itu, memutuskan hubungan niatnya talak, maka talak. Tapi kalau dipastikan lagi, saya mau tanya, apakah dalam bahasa Indonesia definisi dalam kalimat sudah hubungan kita putus sampai di sini, apakah ini dianggap memutuskan hubungan selamanya? Ada nggak makna lain selain itu? Kalau tidak ada makna lain, maka dia jatuh pada talak. Tidak ada makna lainnya seperti ini. Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Dia bisa punya makna lain. Misal suaminya ingin istrinya lebih tenang lagi di orang tuanya karena merasa jenuh di rumah kita. Atau karena marah dengan istrinya, kamu pulang dulu ke rumah orang tuamu. Dan ini tidak jatuh talak otomatis. Tapi pertanyaannya tadi, apakah kalimat sampai di sini saja? Ada nggak makna lain selain pisah? Ya maka jadi kalau memang tidak ada, ya maka hati-hati. Segera menahan diri dari ucapan itu. Apakah pendapat Ustadz dengan pengumpul donasi sedekah seperti Jum'ah berkah yang dilakukan di masjid? Ya. Barakallahu fikum. Jangan yang tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW tidak didapatkan dalam Al-Quran. Kalau donasi, minta saja donasi. Ya, minta donasi untuk apa? Untuk dibagikan makanan kepada orang yang miskin. Ya, untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu, silakan. Tapi kalau setiap seperti ini dan merepotkan orang, menjadi suatu ini peringatan dari sisi mengharuskan. Kalau orang dia katakan saya punya uang mau sedekah hari Jumat, ini dia berikan makanan ya, disedekahkan hari Jumat. Dan ini ada asar dari para salaf. Ini ada asar dari para salaf. Tetapi tidak setiap hari, tidak setiap Jumat, ya, tidak dipaksain, tidak ditentukan. Hanya diberikan anjuran. Lalu kalau ada orang memilih saya mau sumbang hari Jumat aja karena itu hari terbaik, silakan. Tetapi kalau sudah ada acara, ada ditentukan Jumat berkah yuk gitu kan, ini khawatirnya akan membuat sebuah kegiatan baru dalam agama dan bisa jatuh dalam perbuatan bid'ah nanti. Nah, saya kira cukup. Ada pertanyaan? Itu menyerupai bihar, tidak jatuh bihar. Hati-hati, kan diingatkan Nabi tadi. Saudariku, dia niatnya bukan bihar. Paham kan? Sahabat itu manggil wahai saudariku, dia panggil istrinya. Ini diingatkan, tapi tidak jatuh di bihar. Seorang manggil ibu, apa dia katakan kau seperti ibuku? Atau dia niat dia seperti ibuku? Enggak. Ya kan? Enggak boleh. Iya.
tetapi diingatkan. Nabi kan mengingatkan tadi, mengingatkan, ya. Maka kita ingatkan juga. Hati, panggil saja ibunya siapa gitu. Bu Ani ngomong gitu. Ya. Atau Umi Fulan gitu. Karena istri kita itu kadang bangga dia kalau dipanggil dikunyahkan dengan anaknya. Senang dia dikunyahkan. Maka disebutkan dalam tafsir surat Al-Lahab tentang Abu Lahab itu, tabat yada abi lahab wa tab, itu dibahas dalam tafsir Tashilut Tanzil yang dikumpulkan oleh Syekh Abu Abdillah ya Mustafa Al-Adawi. Beliau menyebutkan jika seorang suka dipanggil dengan kunyahnya, maka kita disunnahkan memanggil dengan kunyah. Kalau dia suka dipanggil dengan namanya, maka panggil dengan namanya. Tapi kalau dia suka dua-duanya, maka ditanya mana yang lebih kau sukai. Panggil dengan dua-duanya. Seperti masyhur Abu Mawaddah. Kepanjangan Pak Ustaz, ada yang mana aja? Satu lagi Ustaz, dipanggil tema boleh kan? Boleh. Soal ini agak problem masalah saya juga. Iya. Jadi istilahnya saya mau menikahkan putra saya. Jadi mantu saya itu dia ayah. Ada juga saudara juga pelakunya. Jadi yang menjadi wali itu siapa kira-kira? Gak ada satupun walinya. Gak ada satupun. Ada juga paman dan ibu kan boleh. Gak boleh. Iya, maka saudara dari bapak itu juga gak boleh. Saudara Dari bapak. Pak, Ibu dari bapak. saudara kandungnya kan? Iya. Ya kan saudara kandungnya kan? Saudara kandung maksudnya dari bapak. Atau ibu dari bapak. Oh iya, itu yang belum ada tahu. Ya. Iya, iya. Jadi siapa yang dijual itu? Tolong jelaskan. Kalau tidak boleh, tidak ada wali kecuali wali hakim ya wali hakim. Iya, KUA. Barang siapa yang tidak memiliki wali, maka sultan waliyuh. Sultan itu KUA. Perpanjang tangan dari pemerintah. Ya seharusnya kan Pak Jokowi jadi walinya. Tapi kan tidak mungkin. Maka Pak KUA. Dia presiden kan. Cukup? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya ini. Iya. Terus? Anak laki-laki siapa dulu nih? Boleh, boleh. Orang lain pun boleh kalau ayahnya memberikan perwakilan. Misalnya ayahnya mengatakan, saya wakilkan anak saya kepada fulan. Nah, fulan itu yang menikah. Fulan itu yang menikah. Karena wakilnya lebih kuat daripada yang lain. Wakil ayahnya lebih kuat daripada yang lain. Jelas? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.